Langit Iran terbakar. Rudal menghujani kota-kota. Suara ledakan mengguncang malam, seperti kiamat kecil yang turun dari langit. Dan di balik semua itu, dua kekuatan terbesar dunia, Amerika Serikat dan Israel, melancarkan serangan terkoordinasi yang menghantam fasilitas militer, infrastruktur, bahkan pusat kekuasaan negara tersebut. Perang ini bukan sekadar konflik biasa. Ini bukan hanya tentang nuklir, bukan hanya tentang politik, karena serangan besar pada Februari tahun 2026 ini adalah bagian dari operasi militer yang dirancang jauh sebelum dunia menyadarinya. Sebuah langkah yang disebut-sebut sebagai upaya mengganti rezim Iran. Namun di balik asap, darah, dan propaganda, ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih mengerikan. Warga sipil hidup dalam ketakutan. Ribuan korban berjatuhan, infrastruktur hancur, bahkan fasilitas penting seperti jembatan, rumah sakit, dan universitas ikut menjadi sasaran. Dunia melihatnya sebagai perang, tapi bagi mereka yang mengerti pola, ini bukan sekadar perang, ini adalah pesan yang sama yang telah dikirim berkali-kali selama puluhan tahun. Pesan yang tidak pernah ditulis, tapi selalu dipahami. Pesannya sederhana: jika kamu menentang sistem, kamu akan dihancurkan. Dan untuk memahami kenapa Iran berada di titik ini hari ini, kita harus kembali ke masa lalu, ke sebuah keputusan yang mengubah arah dunia selamanya. Kita kembali ke tahun 1945, saat dunia baru saja keluar dari neraka Perang Dunia. Eropa hancur, ekonomi runtuh, dan di tengah kehancuran itu, Amerika berdiri sebagai satu-satunya kekuatan yang tidak hanya selamat, tapi menguasai hampir seluruh emas dunia. Dari sanalah permainan dimulai. Amerika menawarkan sesuatu yang tampak seperti solusi, tapi sebenarnya adalah jebakan yang sangat rapi. Mereka berkata kepada dunia, tinggalkan emas, gunakan dolar kami. Setiap lembar kertas ini dijamin oleh emas di dalam brankas kami. Dan dunia percaya. Sistem baru lahir. Dolar menjadi pusat segalanya. Perdagangan global berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, satu negara memegang kendali atas ekonomi seluruh planet. Namun seperti semua ilusi besar, retakan mulai muncul. Tahun 1960-an, Perang Vietnam menghisap uang Amerika seperti lubang hitam. Biaya perang membengkak, cadangan emas tidak cukup, dan saat itu, mereka dihadapkan pada pilihan, jujur atau curang. Dan mereka memilih curang. Mesin cetak uang dinyalakan. Dolar dicetak tanpa batas, tanpa emas, tanpa nilai nyata, hanya kertas kosong yang dipaksa dipercaya oleh dunia. Ini bukan lagi sistem keuangan, ini adalah ilusi global. Tapi seseorang menyadarinya. Presiden Prancis, Charles de Gaulle. Dia melihat angka, dia melihat kebohongan, dan dia melakukan sesuatu yang membuat dunia panik. Dia mengirim kapal perang penuh dengan dolar, bukan untuk berdagang, tapi untuk menagih emas yang dijanjikan Amerika. Dan ketika negara lain melihat itu, mereka ikut panik satu persatu. Mereka menuntut emas mereka kembali. Cadangan Amerika mulai terkuras, seperti darah yang bocor dari luka yang tidak bisa dihentikan. Dan pada akhirnya, 15 Agustus tahun 1971, dunia berubah selamanya. Presiden Nixon muncul di televisi, dan dengan satu keputusan, dia memutus hubungan antara dolar dan emas. Janji itu mati. Dolar tidak lagi punya sandaran, tidak lagi punya nilai nyata. Seharusnya itu adalah akhir dari kekuatan Amerika. Tapi justru itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, karena mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Kamu tidak butuh emas untuk menguasai dunia. Kamu hanya butuh menguasai sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun. Minyak. Dan dari sinilah dunia masuk ke dalam bab paling gelap dalam sejarah ekonomi modern. Sebuah sistem yang tidak terlihat, tapi mengikat seluruh negara. Sebuah aturan yang tidak tertulis, tapi dipatuhi oleh semua. Dan sebuah hukuman bagi siapapun yang berani melanggarnya.
hukuman yang mungkin sedang kita saksikan hari ini. Di langit Iran yang terbakar tahun 1973. Dunia kembali diguncang. Perang pecah di Timur Tengah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, minyak digunakan sebagai senjata. Negara-negara Arab menutup keran minyak ke barat. Harga melonjak hampir 400%. Antrian panjang di SPBU, pabrik berhenti, ekonomi Amerika lumpuh. Dunia seperti berhenti bernapas. Dan di tengah kekacauan itu, seseorang melihat peluang di balik kehancuran. Seorang pria bernama Henry Kissinger yang tidak melihat krisis sebagai bencana, tapi sebagai pintu menuju kendali global. Dia memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang, bahwa emas sudah mati. Dan yang benar-benar menggerakkan dunia modern bukanlah logam mulia, tapi energi. Minyak yang mengalir di setiap mesin, kapal, pabrik, dan negara. Dan jika Amerika bisa mengendalikan minyak, maka mereka tidak hanya menyelamatkan dolar, mereka akan mengendalikan kehidupan seluruh umat manusia. Namun, ada masalah. Amerika tidak bisa begitu saja merebut minyak dengan kekuatan militer. Dunia saat itu berada di bawah bayang-bayang perang dingin. Satu langkah salah bisa memicu perang nuklir. Jadi mereka memilih jalan yang lebih halus, lebih sunyi, tapi jauh lebih mematikan. Diplomasi yang dibungkus seperti perlindungan, tapi sebenarnya adalah kesepakatan yang mengikat dunia dalam rantai tak terlihat. Tahun 1974, sebuah pesawat mendarat di Jeddah membawa utusan Amerika. Bukan untuk sekadar berkunjung, tapi untuk membuat perjanjian yang akan mengubah dunia selamanya. Target mereka adalah Arab Saudi, negara kaya minyak, tapi lemah secara militer, dikelilingi ancaman seperti brankas penuh emas tanpa penjaga. Dan di ruangan tertutup itu, kesepakatan dibuat. Amerika akan melindungi Arab Saudi, memberikan senjata, menjaga kekuasaan, keluarga kerajaan tetap aman dari musuh manapun. Tapi sebagai gantinya, ada syarat yang tidak bisa ditawar. Seluruh minyak harus dijual hanya dengan dolar. Bukan yen, bukan euro, bukan mata uang lain, hanya dolar. Dan lebih dari itu, uang hasil penjualan minyak itu harus kembali ke Amerika, dibelikan obligasi, diputar kembali ke sistem yang sama. Dengan satu kesepakatan, lahirlah sistem yang tidak terlihat, tapi mengikat seluruh dunia. Petro, dolar. Sekarang bayangkan, kamu adalah negara tanpa minyak, seperti Jepang atau Jerman, atau bahkan banyak negara berkembang. Kamu butuh energi untuk hidup, untuk menjalankan industri, untuk menjaga rakyatmu tetap hidup. Tapi, untuk membeli minyak, kamu tidak bisa menggunakan mata uangmu sendiri. Kamu dipaksa mencari dolar, dan untuk mendapatkannya, kamu harus bekerja, memproduksi barang, mengekspor, menukar tenaga manusia dengan kertas. Dan Amerika, mereka hanya mencetaknya. Ini bukan sistem perdagangan, ini adalah sistem yang memaksa seluruh dunia bekerja untuk menopang satu mata uang selama puluhan tahun. Sistem ini berjalan sempurna, terlalu sempurna, sampai seseorang mencoba keluar. Tahun 2000, Saddam Hussein membuat keputusan yang tampak sederhana, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Dia mengumumkan bahwa Irak tidak akan lagi menjual minyak dengan dolar, melainkan dengan euro. Bagi dunia, ini terlihat seperti keputusan ekonomi biasa, tapi bagi Amerika, ini adalah ancaman eksistensial. Jika satu negara berhasil keluar, yang lain akan mengikuti, dan sistem akan runtuh. 3 tahun kemudian, dunia menyaksikan invasi besar-besaran ke Irak. Dengan alasan senjata pemusnah massal yang hingga hari ini tidak pernah ditemukan. Irak hancur, Sodom ditangkap dan dihukum mati. Dan salah satu kebijakan pertama, pemerintah baru mengembalikan minyak ke dolar. Lalu, sejarah terulang dengan cara yang lebih brutal. Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, memiliki visi yang jauh lebih berbahaya. Dia tidak hanya ingin meninggalkan dolar, dia ingin menggantinya dengan dinar emas, mata uang Afrika berbasis emas, nyata,
Jika itu berhasil, maka negara-negara Afrika tidak lagi butuh dolar. Dan itu adalah mimpi buruk bagi sistem global yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Tidak lama setelah itu, pemberontakan muncul. Dan dalam waktu singkat, NATO turun tangan. Langit Libya dipenuhi bom. Negara dengan standar hidup tinggi di Afrika berubah menjadi zona perang. Gaddafi diburu, ditangkap, dan dibunuh secara brutal di jalanan. Dan bersama kematiannya, mati juga rencana dinar emas. Pesannya jelas, sangat jelas. Kamu boleh menjadi diktator, kamu boleh melanggar HAM, kamu boleh melakukan apa saja, tapi jangan pernah menyentuh dolar. Selama 50 tahun, aturan ini dijaga dengan kekuatan militer. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Amerika menemukan cara baru untuk mengendalikan dunia tanpa perang, tanpa bom. Cukup dengan satu klik. Tahun 2022, Rusia menginvasi Ukraina. Dan dunia menunggu respons militer, tapi yang terjadi berbeda. Amerika dan sekutunya menyerang. Bukan dengan senjata, tapi dengan sistem keuangan. Cadangan devisa Rusia, lebih dari 300 miliar dolar, dibekukan dalam hitungan jam. Bank-bank mereka dikeluarkan dari sistem global. Ekonomi mereka diputus, seperti listrik yang dimatikan secara paksa. Dan dunia melihat, bukan hanya melihat, tapi memahami bahwa dolar bukan lagi sekadar mata uang, tapi senjata. Dan ketika negara-negara lain menyadari itu, ketakutan mulai muncul. China, India, Brazil, bahkan Arab Saudi mulai berpikir, jika suatu hari mereka tidak patuh, apakah nasib mereka akan sama? Dan dari situlah retakan mulai terbentuk. Aliansi baru muncul. Perdagangan tanpa dolar mulai dilakukan. Sistem bayangan terbentuk di balik layar. Dan untuk pertama kalinya, dalam setengah abad, dunia mulai mencari jalan keluar. Namun sistem sebesar ini tidak runtuh tanpa perlawanan. Dan ketika ekonomi tidak lagi cukup, sejarah selalu kembali ke satu hal. Perang. Dan itulah yang membawa kita kembali ke Iran, negara yang selama puluhan tahun hidup di bawah sanksi, terisolasi, tapi tidak pernah benar-benar tunduk. Mereka membangun sistem sendiri, menjual minyak di pasar gelap, bekerja sama dengan negara lain di luar sistem dolar. Dan bagi sebagian orang, itu bukan sekadar bertahan hidup. Itu adalah ancaman terhadap sistem yang selama ini mengendalikan dunia. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya kenapa langit Iran hari ini harus terbakar.